Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu sesudah Natal. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Penatua Jimmy Hanok Nafi. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Kita tabiskan kebaktian ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada hari ini, kita akan baca dari Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berpaling dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharulah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari saya undang berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti apa yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria
dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca serta mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita sama-sama hati berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga bersama-sama kami boleh datang untuk membaca serta mendengar sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu kami mohon, tuntunlah kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunkan salah dosa kami dan layakkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Injil Matius 2 ayat 19 sampai 23 di bawah terang judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, dan juga tentunya selamat hari Natal. Baru beberapa hari yang lalu kita sama-sama merayakan hari Natal. Walaupun hari Natal tahun ini mungkin dengan suasana yang kurang begitu menyenangkan. Tetapi apapun itu kita tetap senang bahwa kita masih bisa merayakan atau memperingati hari kelahiran Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 mau memberitahukan kepada kita tentang kembalinya Yesus beserta ibunya Maria dan tentu Yusuf, barangkali juga beserta rombongannya mereka dari Mesir. Tapi sebelum kita masuk di dalam bacaan ini, alangkah baiknya kita tahu dulu bagaimana kok bisa sampai Yesus itu ada di Mesir. Kalau saudara membaca keseluruhan dari Matius pasal 2, tentu saudara bisa cukup jelas bahwa kenapa sampai Yesus itu harus pergi. Ya mungkin tidak katakan melarikan diri begitu, kita pinjam istilah saudara kita bahwa hijrah ke Mesir. Apa sebabnya sampai Yesus itu pergi ke Mesir atau harus pergi atau menyingkir ke Mesir? Nah, mari kita perhatikan bacaan kita ini dari riwayat yang pertama. Pertama itu kita harus tahu bahwa
semua ini kan ulah dan tingkah laku Herodes. Herodes itu yang takut disaingi. Karena takut disaingi, ya itulah akibatnya. Herodes ini umurnya kira-kira sekitar 68 tahun ketika orang Majus datang menemui dia. Jadi ketika orang Majus datang menemui Yesus, Herodes langsung kalap. Kenapa dia kalap? Karena ini ada raja yang baru lahir, berarti menjadi kompetitornya, berarti menjadi saingannya Herodes. Betul-betul Herodes tidak terima dengan keadaan seperti ini. Nah, biasanya kita mengatakan Herodes itu kejam. Sebenarnya dari watak bukan kejam, melainkan khawatir. Khawatir karena apa? Khawatir kalau kekuasaannya dirampas atau diambil oleh orang lain. Kalau kita lihat lebih jauh, siapa sih sebenarnya Herodes ini? Ia lahir tahun 73 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, Herodes sudah ada. Sebagai anak dari Raja Antipater, raja yang diangkat Kaisar Roma atas beberapa provinsi jajahan di Israel. Jadi beberapa jajahan Israel itu rajanya dia. Nah kemudian hari, Herodes diangkat ayahnya menjadi penguasa Galilea. Jadi Galilea dibawa kekuasaan dia. Bersama dengan kakaknya Fasael yang diangkat menjadi gubernur Yerusalem. Itulah awal dari karier si Herodes ini tadi. Nah untuk mengokohkan kedudukannya, ia mencari istri dari kalangan penguasa adat Yahudi. Ia menikah dengan Mariamne, wanita cantik, cucu dari imam besar pada waktu itu. Kedudukannya tidak luput dari rupa-rupa ancaman. Banyak ancaman yang dihadapan. Serangan dari Partia atau wilayah yang kini adalah Iran, nyaris menamatkan riwayatnya si Herodes ini tadi. Lalu dia pergi ke Roma. Dan berhasil mendapat simpati di Roma. Di situ pula ia diberi gelar Raja Orang Yahudi. Dengan bantuan Roma ia mendapatkan kembali kedudukannya. Nah, yang sering ia khawatirkan adalah bahwa kedudukannya diserobot oleh orang lain. Diserobot oleh orang. Karena itu orang-orang yang dianggap bisa mengoyahkan kedudukannya disingkirkan seorang demi seorang. Ketika Aristobulus iparnya menjadi imam besar, ia merasa kedudukannya terganggu. Pada suatu rekreasi renang, ia membenamkan iparnya itu hingga mati dan melaporkannya sebagai kecelakaan. Di samping itu ada juga anggota-anggota Sanhedrin, pengadilan agama yang beranggotakan 71 orang, dianggap pula mengganggu kekuasaannya. Lalu 45 orang Sanhedrin yang dianggapnya berbahaya itu disingkirkan oleh Herodes. Ini Herodes. Nah, yang kemudian merisaukan pikirannya adalah kalau di antara istri-istrinya, sementara dia sendiri sudah mempunyai 10 istri dan anak-anaknya, ada yang mau merebut kekuasaannya. Lalu ia membunuh Mariamne, istrinya, pada tahun 29 sebelum Masehi. Dan kemudian juga 2 orang anaknya. Kekuasaannya makin menggumpal. Karena khawatir bahwa setelah kematiannya kekuasaannya akan terpecah-pecah, ia pun menetapkan seorang anaknya yaitu Herodes Antipater sebagai pewaris takhta. Kemudian berubah lagi pikiran, anaknya dipenjarakan dan akhirnya juga dibunuh. Makin besar kekuasaannya, makin besar pula kekhawatiran bahwa kekuasaan itu akan direbut orang. Untuk mengamankan kekuasaannya, ia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang dianggapnya akan mengambil sebagian apalagi seluruh kekuasaannya. Ia paling tidak senang disaingi. Lalu tiba-tiba ia mendapat kunjungan tamu 3 orang Majus yang bertanya, di mana dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di pasal 2 ayat 2 tadi, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Nah pertanyaan itu datang bagaikan halilintar di siang bolong. Yang ia khawatirkan selama ini ternyata betul. Kekuasaannya sedang dibayangi.
Sungguh keparat loh, ini orang-orang Majus ini tidak mau memberi info tentang anak yang dilahirkan sebagai calon raja itu. Apa jalan keluarnya? Herodes ambil jalan gampang. Ini soal mudah bagi Herodes. Ia nekat menyuruh membunuh istrinya, 3 anaknya, ibu mertuanya, pamannya, iparnya, dan puluhan lawan politiknya. Mudah saja memberikan perintah seperti yang saudara baca di pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, Herodes ini membunuh anak-anak ibarat orang menembak lalat saja pakai meriam. Hancurlah semuanya. Itu awal cerita sehingga kenapa Allah memberi perintah kepada Yusuf supaya menyingkir ke Mesir. Nah, dalam perikop ini diceritakan tentang bagaimana Kristus keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Israel. Itu yang kita baca tadi. Apa itu yang membuat jalan baginya untuk kembali? Kematian Herodes. Ketika Herodes mati, maka ada jalan kembali. Yesus beserta keluarganya datang ke Mesir. Orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada Kristus sudah pada mati. Sudah pada menerima hukumannya. Banyak orang yang punya rencana jahat kepada kita. Mungkin saudara pernah tahu berita bagaimana orang-orang merekayasa supaya anak-anak Tuhan itu jangan sampai mempunyai ini, itu, atau kekuasaan. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka? Satu persatu dipermalukan oleh Tuhan. Sama dengan bacaan kita hari ini. Ketika mereka sudah dihukum oleh Tuhan, mereka menerima apa yang mereka perbuat kepada Tuhan. Satu persatu mereka harus pergi, harus meninggalkan dunia yang fana ini. Kembali menerima hukuman. Herodes begitu jahat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ketika mati pun dia begitu sulit. Orang ini betul-betul jahat. Orang kalau sudah punya kekuasaan, kebanyakan begitu, takut kekuasaannya hilang, dia akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Tidak termasuk kita juga bisa demikian. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa apapun itu di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Satu saat kita akan melepaskan semua jabatan kita, semua apapun yang kita miliki, kekayaan kita, kehatitel kita, segala macam, kita harus melepaskannya itu. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita datang dalam keadaan yang telanjang, kita kembali pun juga demikian. Maka dari itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hidup jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kita kaya lalu kita berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kita menganggap enteng orang lain. Kita punya kekuasaan lalu kita juga dengan semena-mena menekan orang lain. Karena semua itu Tuhan memberikan kepada kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita untuk bersama-sama kita juga bisa menghargai orang lain. Kita juga bisa berbagi sama-sama kita. Kita punya kekuasaan. Kita juga bisa membantu orang-orang yang dalam keadaan tertindas. Kita punya harta yang besar. Kita punya harta yang banyak. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Pemberian kepada orang lain melalui kita. Sehingga kita boleh terbuka hati kita. Dan kita bisa memperhatikan orang lain. Maksud dan tujuan Tuhan seperti itu. Tetapi dalam keadaan tertentu bisa saja kita melupakan itu semua. Kita takut kehilangan harta kita. Kita takut kehilangan kekuasaan kita. Seperti apa yang dilakukan Herodes ini tadi. Setiap orang yang berbuat kejahatan. Seperti Herodes. Herodes yang licik. Betul-betul licik. Sehingga nekat berbuat segala macam. Nah, kalau kita memperhatikan lagi, lalu mengapa sih Yesus ini harus lari ke Mesir? Mereka harus menyingkir ke Mesir. Bukankah Mesir merupakan daerah perbudakan yang dialami nenek moyang mereka? Bukankah nenek moyang mereka pernah kehilangan kebebasan ketika berada di Mesir?
Bukankah dahulu Yahweh telah memberikan mereka kebebasan dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan mengapa kini mereka harus hantar lagi ke Mesir? Sejarah Israel banyak berkisah bahwa Mesir merupakan daerah pelarian yang aman. Ketika Kanaan dilanda kelaparan yang berkepanjangan, Yakob dan keluarganya menemukan tempat perlindungan di Mesir. Saudara bisa baca di Kejadian pasal 42. Yerobeam menemukan tempat pelariannya di Mesir ketika Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Yerobeam berangkat dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Saudara bisa membaca di 1 Raja-Raja 11 ayat 40. Ketika Raja Yoakim berkuasa, ketika Raja Yoakim berikhtiar membunuh Uria, Uria juga menemukan tempat pelarian yang aman di Mesir. Yeremia pasal 26 ayat 21. Nabi Yeremia juga pernah dipaksa untuk melarikan diri dan menemukan perlindungan yang amat di Mesir. Terbebas dari ancaman Nebukadnezar. Yeremia pasal 41 ayatnya yang ke-17. Jadi berdasarkan terang sejarah di atas, maka nampaknya bahwa sesuatu yang natural kalau Yosef dan Maria melarikan diri menuju Mesir. Dari Mesir kupanggil anakku. Kutiban ini diasalkan pada, saudara bisa baca di Hosea. Nabi Hosea menubuat tentang keluaran Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Umat Israel pada saat itu dianggap sebagai anak-anak yang dibawa pulang keluar dari tanah Mesir oleh Allah sendiri. Dengan mengutip kata-kata Nabi Hosea, Matius ingin menekankan bahwa dalam diri Yesus tergenapilah apa yang diramalkan oleh para nabi. Kata-kata Hosea yang dahulu ditujukan kepada kaum Israel secara keseluruhan kini mendapat pemenuhannya dalam diri putra Allah sendiri yang dihantar sekali lagi ke tanah perbudakan Mesir. Dialah yang kelak akan membawa pembebasan yang sempurna, yang tidak hanya membebaskan Israel dari perbudakan fisik, tetapi juga dari perbudakan akibat dosa. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita adalah jemaat kudus, sama seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka adalah keluarga kudus. Tetapi kenapa mereka harus berjuang? Kalau saya pernah berkhotbah tentang ayat ini juga di tempat lain, setelah itu orang itu bertanya kepada saya, salah satu jemaat bertanya, Pak, Tuhan Allah itu kan punya kuasa yang begitu besar. Ngapain sih repot-repot Tuhan Yesus ini mesti jalan sampai di Mesir sana atau lari sampai Mesir? Padahal jarak dari tempat mereka sampai ke Mesir kurang lebih sekitar 200 mil. 200 mil itu kalau di kilometer, kalau kita hitung dengan kilometer sekitar 321 sampai 322 kilometer, kurang dikit. Pada waktu itu kan saudara tahu keadaan. Kalau sekarang gampang kan, kalau enggak ada naik bis, naik Grab, naik ojek, macam-macam bisa. Pada waktu itu mereka harus berjalan dengan macam-macam risiko yang harus mereka hadapi dalam perjalanan. Baik itu perampok, baik itu binatang buas, harus mereka hadapi. Tetapi itu tetap mereka jalani. Kalau memang Tuhan Allah mau, kenapa pakai repot-repot? Cukup saja toh matanya Herodes dibalik saja begitu kan tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, bahwa kamu adalah umat yang betul-betul brilian. Kamu adalah umat yang benar-benar smart, bukan umat gampangan. Bukan umat simsalabim, tidak. Tuhan mau supaya kita ini menjadi umat Allah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam segala hal. Bukan kita menjadi umat yang biasa-biasa. Tetapi kita menjadi umat yang luar biasa. Hidup penuh dengan macam-macam pergolakan. Macam-macam persoalan. Yesus dan orang tuanya pun juga harus mengalami ini. Semua kita harus melalui proses untuk menjalani kehidupan ini. Kita semua merasakan. Bagaimana ketika kita masih sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kita kuliah, dengan segala macam keprihatinan yang kita alami. Tapi semua itu kita harus jalani.
Kalau kita tidak menjalani itu, bagaimana saudara bisa mendapatkan titel yang seharusnya? Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang hidup. Tetapi sekali lagi Tuhan Allah tidak mau kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang anak gampangan. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak-anak yang smart. Katanya Pak Mario, menjadi orang-orang super. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan datang menghimpit hidup kita, kita tidak lari meninggalkan Kristus. Tetapi melalui segala penderitaan yang kita alami, kita menjadi kuat. Keadaan ekonomi sekarang tidak menentu. Kalau dulu saudara masih bekerja dengan lancar, mungkin sebulan bisa dapat gaji paling tidak 20 juta, atau mungkin 25, atau mungkin 15. Tetapi dengan keadaan sekarang, mungkin gaji saudara dipotong 50%, atau bisa juga hanya 25% yang diterima, atau bahkan sama sekali sudah tidak terima apa-apa. Padahal saudara sekian lama berjalan di dalam zona aman. Tuhan mau memperingatkan kita supaya kita berhati-hati. Baik kita dalam keadaan sulit maupun ketika kita dalam keadaan senang. Sehingga ketika masalah itu datang, kita dapat menyelesaikan itu tadi. Kita datang kepada Tuhan. Kita tidak datang kepada kuasa gelap. Kita tidak datang kepada tukang ramal. Ini sebentar lagi sudah mau tahun baru. Tentu ramalan-ramalan sudah banyak yang keluar. Sio-sio juga sudah banyak yang keluar. Sudah baca-baca juga. Saya baca sio saya karena sio saya tidak menguntungkan, tidak saya baca terus. Karena sio ayam tidak menguntungkan bagi saya, jadi saya tidak baca. Sio macan mungkin yang menguntungkan atau sio tikus begitu. Nah, ini kita sudah mulai masuk di situ. Semua sio sudah keluar. Padahal kita orang Indonesia juga punya sio. Yang punya sio orang apa? Orang Ambon tok, sio mamai. Nah, itu dia. Kita tetap menghargai orang tua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Keadaan memang sulit, tetapi sekali lagi ditekankan. Contoh bagi kita di sini. Yusuf menjadi dengar-dengaran. Coba kita perhatikan di ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf taat atas perintah Tuhan ini. Yusuf tidak apa, jangan sampai ini cuma ngimpi tok. Hanya mimpi saja. Tidak. Yusuf taat atas perintah Tuhan. Berikutnya juga sama. Di sini juga ada. Di ayat yang ke-20. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun. Dan Yusuf bangunlah. Dia diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi dia begitu taat. Tadi suruh pergi, sekarang suruh pulang. Kalau kita mungkin kan kita bersungut-sungut. Kesel-kesel no awa aja lah. Capek-capek badan aja. Sebentar suruh pergi, sebentar suruh pulang. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Seperti apa yang saya katakan di depan tadi. Bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Kristus saja diperlakukan seperti itu. Membuktikan bahwa dia manusia 100% dan ilahi 100%. Harus melewati semua itu. Dan banyak penderitaan yang dilewati oleh Kristus. Tetapi dia melewatinya dengan penuh kesabaran. Penuh pengharapan. Karena dia tahu apa yang dilakukan. Itu adalah kehendak Bapaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah bagi kami, bagi siapapun yang mendengarkannya. Tuhan, tentunya kami semua mempunyai satu kerinduan yang sama, bahwa firman Tuhan ini tetap ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Dan melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, dan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga makin banyak orang percaya kepada Tuhan, dan boleh dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kesemua itu dapat terjadi jikalau kami membuka hati dan pikiran kami dengan sungguh-sungguh, dan Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Beberapa hari yang lalu kami baru selesai merayakan hari kelahiran. Makna kelahiran Kristus tetap ada dalam hati, dalam hidup kami. Damai yang Engkau bawa tetap ada dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Baiklah kami selalu damai dengan siapapun. Kami damai dengan hati kami, dengan hidup kami, dengan diri kami, keluarga kami, orang lain, dan juga tentunya damai dengan Engkau. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu kepada kami. Sebentar lagi waktu tahun 2020 akan berlalu. Kami akan masuk di tahun 2021. Janganlah kami meraih tahun yang baru ini penuh dengan ketakutan. Tetapi biarlah kami meraih hari atau tahun yang baru ini, yang kurang beberapa hari, dengan penuh pengharapan di dalam kasih Kristus. Kesulitan macam apapun yang kami alami, tentunya jauh berbeda seperti apa yang dialami oleh Kristus beserta orang tua dan keluarganya. Menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami, bahwa kami ini berharga sekali di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau memberikan segala macam beban kepada kami, bukan untuk menyiksa kami, tetapi Tuhan mau memakai kami supaya kami teruji. Kami boleh disiapkan dan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan ini dalam keadaan seperti apapun. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa di sorga. Di hari yang berbahagia ini kami juga mau mendoakan bagi beberapa saudara-saudara kami yang karena sesuatu dan lain hal khususnya sakit sehingga tidak bisa hadir bersama kami atau mungkin tidak bisa mendengar siaran kami ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Saya mendoakan bagi keluarga atau Nyonya Sunjaswati Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Reawaru, Nyonya Maria Pojo, Nyonya Kawi, Bapak LSH Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak BI Pojo, Bapak Christian Gultom, Bapak Jerem Sirait, Bapak Lapian, Bapak Hardi Suwito. Saudara-saudara yang sudah kami sebutkan satu persatu namanya ini Tuhan. Mereka dalam keadaan lemah tubuh atau mungkin dalam keadaan pemulihan. Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga dan juga tentunya kepada mereka. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diminum, bahkan peralatan. Tuhan memberkati dokter dan para medis. Sehingga kesembuhan itu dapat terjadi.
oleh karena kasih sayang Tuhan. Tuhan datang melawat mereka sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun secara fisik mereka dalam keadaan sakit. Tetapi kami percaya bahwa iman percaya mereka kepada Tuhan tidak akan sakit. Oleh karena sakit fisik. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa di sorga. Kami juga mau mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Setiap hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam segala macam kesulitan yang mereka hadapi. Dalam keadaan yang mara bahaya ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan mencukupkan mereka. Sehingga mereka boleh mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami jemaat yang lanjut usia. Anak remaja, pemuda dan dalam pendidikannya. Tuhan, Engkau dari ketinggian. Engkau dapat melihat mereka satu persatu. Tuhan akan berikan yang terbaik pada mereka. Dan biarlah mereka juga membuka hati dan pikiran mereka. Sehingga boleh dapat mengerti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Pergumulan jemaat yang begitu berat. Baik jemaat kami GPIB Bukit Zaitun yang ada di sektor 1, sektor 2, sektor 3. Dalam keadaan ekonomi yang demikian terpuruk. Tentu banyak keluarga juga dalam keadaan yang begitu sulit. Tetapi janganlah karena kesulitan. Janganlah karena penderitaan. Mereka harus pergi meninggalkan Kristus. Tetapi melalui penderitaan ini, iman percayanya kepada Tuhan makin dipertebal. Terima kasih Bapa di sorga. Hari yang berbahagia ini kami juga mau mendoakan untuk beberapa keluarga. Keluarga Togu P. Tambunan. Keluarga Nyonya Eva Soraya Simamora. Keluarga Nyonya Saulina Ambarita. Keluarga yang kami sebut satu persatu ini Tuhan. Ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun mereka. Baik dalam suka maupun duka. Mereka tetap percaya bahwa Kristus hadir dalam tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan rekan-rekan kami sesama presbiter. Baik yang ada di sektor 1, Nyonya Joanne Ginting. Yang ada di sektor 2, Penatua Joko Mulyono. Yang ada di sektor 3, Diaken Nyonya SM Wowiling. Saudara-saudara yang sudah kami sebutkan ini satu persatu. Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh melayani Tuhan. Ya dengan segenap hatiku. Dalam keadaan seperti apa saja. Sehingga jemaat dapat dirangkul. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden kami. Sampai para menteri. Anggota parlemen. Semua anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Pemerintah kami dari yang tertinggi sampai terendah di daerah di mana kami bertempat tinggal. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan juga mereka akan bekerja dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami bencana alam. Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya pengharapan kita semua. Kami percaya bahwa Tuhan datang, Tuhan melawat mereka. Inilah kehidupan. Ada saatnya senang, ada saatnya sulit. Terima kasih Bapak. Ujung daripada doa kami, saya mau mendoakan untuk kami GPIB. Majelis Sinode kami. Tuhan memberkati setiap orang yang ada di Majelis Sinode kami GPIB di Jakarta sana. Baik dari pimpinan sampai karyawan. Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin dalam keadaan serba kekurangan. Kami juga mendoakan untuk semua wilayah kerja GPIB. Dimanapun mereka berada. Baik itu pendeta, itu presbiter dan juga tentunya jemaat. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Bagi kami, GPIB Bukit Zaitun, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan itu bukan dengan kekuatan kami. Tetapi kami mohon pertolongan Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang ada di dalam gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui yang pertama, dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat terdekat. Yang kedua, diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun pada hari Senin 28/12/2020 hingga hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 mulai pukul 8 hingga pukul 15.30 dan hari Kamis tanggal 31 bulan 12 2020 pukul 8 hingga pukul 12 siang. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita
simpan dalam hati, dalam hidup kita. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri. Pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.